Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indriastuti dengan NIM 22010016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Tekbor 1 tentang 5 sistem pengeboran. Untuk yang pertama, ada sistem angkat atau hoisting system. Sistem angkat atau sering disebut hoisting system merupakan peralatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan mengangkat dan menurunkan peralatan yang ada pada operasi pengeboran. Ada juga peralatan hoisting system, yaitu crown block. Crown block itu peralatan yang diletakkan di atas derrick yang berfungsi layaknya katrol yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari kabel yang dipasang. Untuk peralatan yang kedua, ada traveling block. Traveling block itu bekerja bersama crown block untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian drilling line. Untuk peralatan yang ketiga, ada drilling hook. Bentuknya seperti mata pancing yang berfungsi sebagai tempat untuk mengaitkan peralatan swivel dan rangkaian drilling line. Untuk peralatan yang keempat ada elevator. Elevator itu nanti ditempatkan di salah satu sisi traveling block dan berfungsi untuk menjepit pipa saat pengangkatan maupun saat memasukkan pipa ke dalam lubang. Untuk selanjutnya, yang kelima ada drilling line. Drilling line itu terdiri dari tali yang ada di resolving drum, kemudian terhubung pada crown block dan traveling block. Selain itu juga ada dead line, yaitu tali yang tidak bergerak. Untuk peralatan yang keenam ada rift drilling line, yaitu tali yang melewati crown block dan traveling block dan juga dead line. Anchor yang biasanya ditempatkan berlawanan dengan drawwork serta storage line anchor yang ditempatkan. Untuk peralatan yang ketujuh ada supporting structure, yaitu sebuah kerangka baja yang ditempatkan di atas lubang bor yang terdiri dari substruktur, lantai bor atau disebut drilling floor, dan menara pengeboran atau drilling tower. Lalu yang ke-8 ada substruktur. Substruktur adalah kerangka baja yang berfungsi sebagai tiang penopang untuk menahan beban yang ada di atas rig floor. Baik, untuk selanjutnya peralatan yang ke-9 ada rig floor. Rig floor itu lantai pengeboran yang berfungsi sebagai tempat utama kru melakukan aktivitas pengeboran. Untuk peralatan yang ke-10 ada drilling tower atau menara pemboran. Untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pengeboran berlangsung. Lalu untuk sistem pemboran yang kedua ada sistem putar atau sering disebut rotary system.
Fungsi utama sistem putar yaitu sebagai peralatan yang digunakan untuk memutar rangkaian peralatan seperti pipa bor, rotary table, dan juga bit. Adapun peralatan rotary system sendiri, yang pertama ada rotary table. Rotary table itu berfungsi untuk memutar rangkaian pipa pengeboran. Yang kedua ada master bushing, dipasang di meja putar untuk menampung slip dan menggerakkan Kelly bushing agar gerak dari meja putar dapat diteruskan ke Kelly. Lalu yang ketiga ada Kelly bushing, berbentuk persegi ataupun heksagonal dan fungsinya sebagai adaptor yang menghubungkan meja putar ke Kelly. Lalu alat yang keempat ada swivel. Peralatan ini tidak berputar, namun memiliki peranan yang sangat penting, seperti pada sistem putar swivel memungkinkan sistem putar rotary memutar drill string. Lalu untuk peralatan yang kelima ada Kelly. Kelly sendiri berbentuk persegi dan berfungsi untuk meneruskan putaran dari rotary table ke drill pipe. Lalu untuk yang keenam ada drill pipe. Drill pipe merupakan pipa bor yang berfungsi untuk menyalurkan putaran ke mata bor dan juga sebagai tempat dilaluinya lumpur pengeboran. Untuk alat yang ketujuh ada drill collar. Drill collar merupakan pipa yang berbentuk tebal dan berfungsi sebagai pemberat dan ditempatkan di atas atau di dekat bit. Lalu yang kedelapan ada heavyweight drill pipe. Pipa ini tuh hampir sama dengan drill pipe, namun berdinding lebih tebal dan jauh lebih berat. Fungsinya sebagai pemberat fleksibel pada rangkaian pemboran berarah. Untuk peralatan yang kesembilan ada bit atau mata bor. Peralatan yang berfungsi untuk menembus formasi yang akan dilewati. Lalu untuk sistem pemboran yang ketiga, ada sistem sirkulasi atau sering disebut circulation system. Dalam suatu operasi pengeboran, dibutuhkan lumpur sebagai media untuk membawa cutting dan juga untuk menjaga tekanan formasi. Selain itu, lumpur juga memiliki peran penting lainnya dalam pengeboran, yaitu yang pertama untuk mengangkat cutting ke permukaan. Lalu yang kedua untuk mengontrol ataupun menjaga tekanan di dalam formasi. Lalu yang ketiga menahan cutting saat formasi dihentikan agar tidak jatuh. Lalu yang keempat itu sebagai media logging. Yang kelima sebagai pelumas pada bit dan drill string. Lalu yang keenam berfungsi sebagai bantalan pada lubang bor atau mud cake. Lalu yang ketujuh membantu dalam menurunkan beban drill string. Ada juga peralatan yang terdapat pada sirkulasi sistem. Yang pertama ada mud pump. Mud pump sendiri berfungsi untuk memompa atau memindahkan lumpur pengeboran dari mud tank ke dalam sumur bor dan kemudian kembali ke mud tank lagi.
Lalu yang kedua ada suction tank, merupakan tangki untuk menampung lumpur pengeboran yang akan dipakai dalam pengeboran. Yang ketiga ada suction line. Suction line itu pipa penghubung antara suction tank dan pompa lumpur. Lalu yang keempat ada discharge line, pipa yang menyalurkan lumpur keluar dari pompa lumpur. Lalu yang kelima ada standpipe. Standpipe sendiri merupakan pipa yang diletakkan secara vertikal dan berfungsi untuk menghubungkan discharge line ke swivel. Lalu yang keenam ada rotary hose, merupakan selang yang menghubungkan antara standpipe dengan swivel yang bersifat elastis dan keras. Tujuannya itu untuk memindahkan fluida pengeboran. Lalu yang ketujuh ada drill string. Drill string sendiri sebagai rangkaian putar juga berfungsi sebagai media atau tempat dilaluinya lumpur pada saat masuk ke dalam lubang bor. Lalu yang kedelapan ada return line. Return line sendiri merupakan pipa penyalur lumpur yang keluar dari anulus dan terhubung ke peralatan solid control. Lalu yang kesembilan ada solid control. Solid control adalah tempat untuk membersihkan lumpur dari cutting dan juga gas. Yang kelima ada shell shaker. Shell shaker itu berfungsi sebagai ayakan mekanik yang bergetar dan berfungsi untuk memisahkan cutting yang lebih besar dari lumpur pemboran. Lalu yang ke-11 ada degauser. Itu berfungsi untuk memisahkan gas dari lumpur. Lalu yang ke-12 ada mixing hopper yang berfungsi untuk memisahkan gas dari diletakkannya di atas mud tank dan berbentuk seperti corong. Merupakan tempat untuk memasukkan bahan lumpur yang berbentuk seperti tepung. Lalu yang ke-13 ada water tank. Water tank itu bejana yang berisi air yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lumpur pengeboran. Selain itu, water tank itu juga berfungsi untuk menyimpan air untuk yang akan digunakan untuk melakukan pemboran selama berlangsung nantinya. Lalu yang keempat, sistem pengeboran yang keempat ada blowout preventer system atau yang sering didengar BOP system ya. Blowout merupakan kick yang tidak dapat ditanggulangi lagi, sedangkan kick merupakan masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Blowout tidak dapat diperkirakan dan bisa terjadi tiba-tiba dengan waktu yang sangat cepat. Sehingga jika terjadi blowout dapat membahayakan para kru yang sedang bertugas di rig nantinya dan tentu saja membawa dampak buruk dari sisi ekonomi. Mungkin karena terjadinya blowout nanti kita jadi rugi gitu. Itulah pentingnya untuk mengendalikan semburan liar yang terjadi. Karena itu digunakanlah alat yang bernama BOP atau blowout preventer. Peralatan BOP system.
Yang pertama ada annular preventer. Ditempatkan di bagian paling atas yang berfungsi untuk menutup lubang anulus dalam keadaan ada pipa maupun saat kosong atau tidak ada pipa. Yang kedua ada pipe ram. Itu berfungsi untuk menutup lubang anulus untuk ukuran pipa tertentu. Lalu yang ketiga ada blind ram. Blind ram sendiri berfungsi untuk menutup lubang bor saat pipa tidak ada. Jadi saat dalam kondisi kosong, lubang bor kondisi kosong. Lalu yang keempat ada yang keempat sama. Lalu yang kelima ada C-ram. C-ram itu digunakan sebagai pertimbangan terakhir, yaitu berfungsi untuk memotong drill pipe. Lalu yang keenam ada wellhead, merupakan penutup atau penahan casing yang berada di bagian atas casing dan merupakan pondasi BOP stack. Lalu yang ketujuh ada drilling spool, terletak antara BOP dan bottom flank, bisa dipasang di keyline atau choke line. Lalu yang kedelapan ada akumulator. Akumulator ditempatkan cukup jauh dari rig, sekitar 100 meter dengan alasan untuk keamanan. Bekerja dengan high pressure hydraulis yang dapat menutup BOP stack nantinya. Lalu yang ke-9 ada choke manifold. Itu merupakan kumpulan fitting dengan beberapa outlet yang kerjanya tuh manual ataupun otomatis. Tujuannya tuh untuk membantu menjaga tekanan baik dalam lubang bor. Untuk yang peralatan yang ke-10 ada keyline. Keyline sendiri merupakan lumpur pemberat yang dipompakan melalui keyline ke dalam lubang bor, yang berfungsi untuk menjaga tekanan hidrostatis itu nanti stabil. Yang ke-11 ada gate valve. Gate valve itu nanti akan menutup secara otomatis jika terjadi blowout. Untuk sistem pemboran yang terakhir ada sistem tenaga atau sering dikenal dengan power system, yaitu keberhasilan suatu operasi pemboran tentu saja tidak terlepas dari peran penting dari sistem tenaga, yaitu sistem yang sebagai sumber utama atau suplai tenaga yang ada di rig. Sistem tenaga paling banyak digunakan yaitu pada sistem angkat, sistem sirkulasi. Lalu kedua sistem ini tuh harus selalu disuplai tenaga selama operasi berlangsung. Ada dua. Yang pertama ada dua jenis dalam power supply itu. Yang pertama ada distribution transmission equipment. Itu berfungsi untuk menyalurkan tenaga penggerak utama yang terdiri dari dua sistem distribusi, yaitu distribusi mekanis dan transmisi listrik elektrik. Lalu yang kedua ada power supply equipment. Karakteristik performance sistem tenaga umumnya dapat dinyatakan dengan output horsepower atau torsi dan konsumsi bahan bakar. Tenaga yang ada di rig dihasilkan dari mesin besar penghasil listrik atau yang dikenal dengan nama prime mover unit
atau penggerak utama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.